Selamat pagi anak-anak. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, terima kasih. Sudah cukup lama kita tidak tatap muka ya? Ya, hampir 1 tahun lebih. Nah, puji syukur hari ini kita sudah bisa, walaupun masih dalam tatap muka terbatas, kita sudah bisa proses belajar mengajar secara tatap muka walaupun masih dalam keadaan terbatas. Nah, jadi pagi hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang sudah selama ini kita hanya belajar secara daring. Tapi hari ini Bapak akan coba kembali mereview pembelajaran kita, khususnya dalam materi kita di bab yang pertama. Karena itu, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini, saya minta kesediaan salah satu siswa dulu untuk membuka kita di dalam doa. Ya, disilakan. Siapa relawan yang mau? Ya. Boleh di depan, mari. Amin. Terima kasih buat Marsanda. Wah, saya lihat ini anak-anak sekalian ini sudah apa ya? Pada berani-berani semua ini. Bolehkah yang di sudut sebelah sana topinya dibuka, dilepas? Iya, supaya nanti kelihatan, toh? Karena di dalam kelas kan tidak panas. Ya, supaya lebih semangat lagi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita akan menyanyi dulu satu lagu yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Silakan. Teman-teman, saling waktu berdiri. Kita menyanyikan baca kitab suci 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita untuk kali ini kita akan mulaikan, yaitu pokok pembahasan kita tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, pada materi kali ini dalam pembelajaran kita saat ini ada teks Alkitab, ya. Dan tentunya saya sudah pernah menyampaikan kepada kalian semua untuk Alkitab ini dibaca di rumah dan kalian bisa pahami, bisa pelajari sehingga di pembelajaran hari ini kita tinggal menghubungkan dengan materi pembelajaran kita. Nah, coba bolehkah Bapak minta satu orang siswa yang
bisa memberi tanggapannya tentang bertumbuh dan semakin berhikmat dalam kaitannya dengan kitab atau teks Alkitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Adakah? Ya. Teks 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Tentang apa di situ dibahas? Satu orang. Jangan ya, coba Marsanda. Ya. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19 di situ menceritakan tentang Samuel kecil yang terus bertumbuh dan disukai banyak orang. Dia memiliki diberikan Tuhan hikmat sehingga dia dalam melakukan tindakannya itu dilakukan dengan bijaksana sehingga orang-orang menyukainya. Oh iya, terima kasih, kita beri aplaus dulu. Nah, oke. Tepat sekali. Jadi dalam kitab Samuel itu ada hubungannya atau keterkaitannya dengan bertumbuh dan semakin berhikmat, di mana Samuel kecil tumbuh sebagai seorang pribadi yang dididik oleh seorang imam besar, yaitu Imam Eli, sehingga dia menjadi pribadi yang disenangi oleh banyak orang. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian saya ingin juga kalian membandingkannya dengan kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Coba, siapa yang bisa? Salah satu relawan. Goldi, boleh? Ya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 16. Ya. Mana? Bisa? Tentang apa di situ? Kaitannya dengan bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, kenapa sudah? Meli, coba. Mana? Silakan, Nak. 1 Samuel pasal 2 ayat 26 ini dia sama kaitannya dengan 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Ya, ya. 1 Samuel pasal 2 ini dia menceritakan tentang bagaimana Samuel yang sudah semakin muda dan semakin besar atau semakin dewasa sehingga ia banyak yang menyukai ia, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia lain. Oke, kita lebih aplaus dulu supaya semangat. Terima kasih Meli. Benar sekali, masih keterkaitannya dengan kisah atau cerita tentang seorang Samuel. Samuel ini kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, dia adalah salah satu nabi, ya, salah satu nabi besar di dalam kitab Perjanjian Lama. Oke. Nah, yang berikut kita akan karena dalam pembelajaran daring kemarin, ya ada yang karena kalian kan kelas masih baru, sehingga ada yang mungkin yang belum kenal Bapak. Nah, sehingga ya sedikitlah saya perkenalkan dulu, ya supaya kalian tahu ya. Nanti kita ketemu di jalan, ini Pak siapa ini, cuma panggil Pak Guru, tidak tahu siapa namanya. Ya, jadi nama saya ada dalam profil saya sudah buatkan ini, ya itu Julius Mulija, sarjana teologi, kemudian pendidikan. Saya adalah S1 pendidikan teologi dan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Nah, jadi ini sedikit perkenalan dari Bapak dan sedikit saya sudah berkeluarga. Ya, jadi saya sudah punya 3 orang anak, sehingga saya sudah berkeluarga. Nah, selanjutnya kita akan melihat kompetensi dasar dalam pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama adalah melalui pembelajaran ini nanti kita atau siswa dapat mensyukuri karunia Allah sebagai karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa. Nah, itu yang pertama, kompetensi dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa.
Nah, selanjutnya yang ketiga, nanti kita akan mencoba menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, selanjutnya di akhir pembelajaran nanti siswa nanti akan dimintakan dapat bisa membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Nah, ini kompetensi dasar dalam materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya apa tujuan? Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai nantinya adalah yang pertama, yaitu melalui pembelajaran ini siswa bisa nanti menjelaskan alasan-alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Jadi mengapa hidup bertanggung jawab itu penting? Melalui pembelajaran bertumbuh dan semakin berhikmat ini. Nah, selanjutnya siswa dapat mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita dalam materi ini. Nah, kemudian indikator. Nah, kita lihat indikatornya. Indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan bahwa kedewasaan fisik harus diikuti oleh kematangan emosional. Nah, ini nanti ada keterkaitannya dengan materi yang Bapak sudah kasih pada bab yang 1 tentang kisah. Ada yang bisa jawab? Kisah apa? Tonya Harding. Ya, nanti sebentar kita akan lihat. Ya, seperti apa itu? Kedewasaan fisik itu harus diikuti oleh kematangan emosional. Nah, yang kedua, menyebutkan minimal 3 hal yang menunjukkan kematangan emosional dirinya serta sikap yang menunjukkan kedewasaan dan bertanggung jawab. Nah, coba sekalian lihat tampilan ini. Nah, coba saya mohon satu orang bisa memberi penjelasan kira-kira menurut kalian setelah melihat gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan dengan seorang yang dikatakan sudah dewasa? Jenis ya, coba. Ini dia soal angkat tangan. Silakan. Menurut saya Ya. gambar tersebut mulai beranjak dewasa dan mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Nah, masih ada yang bisa menambahkan tentang gambar ini? Ya, dewasa. Masih Anda mungkin bisa? Silakan. Dilihat dari gambar itu menunjukkan pertumbuhan fisik seseorang, Iya. dari anak-anak dan bayi sehingga menjadi dewasa. Jadi itu adanya ketambahan ukuran tinggi badan, usia. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, demikian tepat sekali dari jawaban kedua temanmu. Nah, jadi sesungguhnya kedewasaan itu ya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu seperti gambar ini sudah tepat adalah faktor apa? Kedewasaan menurut fisik. Dari kecil toh. Nah, ini. Kita kan kecil dulu masih pakai begini toh? Atau ada yang kecil tidak pakai seperti ini? Pakai toh? Nah, tentu pakai ya. Ada kemudian kita besar, kanak-kanak masa ada disebut dengan masa bayi, balita, masa kanak-kanak, anak-anak, nah, dan seterusnya sampai pada manula. Tahu itu manula? Manusia lanjut usia. Iya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian sama dengan ini. Nah, itu tadi yang untuk yang laki-laki ya. Ini yang perempuan sama. Ya. Jadi kedewasaan fisik, ya. Nah, kemudian pengertian tentang bertumbuh. Nah,
Adakah yang bisa menjelaskan sedikit apa itu bertumbuh? Coba. Nah, Detris. Mana? Cepat sekali dia. Ayo. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, jumlah, tinggi, besar, volume, dan hal lain yang berkaitan dengan ciri fisik makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Ya, tepat sekali ya. Kita beri aplaus dulu. Nah. Jadi bertumbuh sama halnya dengan gambar tadi itu. Itu bertumbuh. Nah, tahu? Bertumbuh dia berarti dari kecil sampai dia besar. Jadi itu di situ ada yang dimaksudkan dengan bertumbuh, pengertian bertumbuh itu adalah proses bertambahnya ukuran. Ya toh? Nah, ini ukuran toh, tadi yang gambar itu toh, ukuran. Dia kecil, kemudian sedang sampai dia besar. Nah, kemudian volume. Nah, volume ini berarti apa ya? Berat ya? Ya, dari kita dulu timbangan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan sekarang seberapa kilo? Ada yang 50 kilo? Ya, lebih. Nah, apalagi si siapa sana? Karena dia kita belajar tatap muka daring, sudah bertambah timbangannya. Padahal dia olahragawan dia. Nah. Selanjutnya, pengertian tentang berhikmat. Ya, coba. Ya, berhikmat. Nah, jadi tepat sekali. Berhikmat itu adalah diambil dari kata dasar hikmat, ya. Nah, ada imbuhan ber, yang artinya adalah kebijakan atau kearifan. Nah, hikmat juga berarti adalah cara pandang atau cara hidup yang secara moral benar. Nah, jadi itu pengertian tentang berhikmat. Jadi berhikmat adalah cara pandang atau cara hidup yang secara moral dianggap benar. Jadi ada kaitannya hikmat itu dengan moralitas manusia. Nah. Kemudian ada aspek-aspek perkembangan pada manusia. Kita lebih spesifik lagi akan melihat apa aspek-aspek perkembangan pada manusia. Nah, ada di sini coba kalian perhatikan, ada diagram Bapak buat, ada aspek fisik, kemudian kognitif, aspek emosi, sosial, moral, dan religius. Aspek fisik, ya tentunya tadi sudah tak? Aspek fisik seperti dari perubahan. Dari yang kecil sampai besar. Itu fisik. Ya, bahkan banyak lagi bukan hanya itu. Kalau laki-laki pada pria suaranya sudah semakin berubah. Dulu suara kita melengking kalau masih anak-anak ya. Tapi kalau laki-laki sudah besar berubah jadi ngebas suaranya. Itu aspek fisik. Nah, tetapi lebih detailnya, mari kita lihat sama-sama aspek fisik yang sesungguhnya. Nah, di sini saya mencoba membuat satu kesimpulan bahwa perubahan fisik itu adalah perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi, berat badan, dan proporsi muka serta badan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkembangan fisik telah sempurna diiringi dengan perkembangan psikoseksual dan kematangan organ-organ seksual. Nah, pada usia seperti kalian sudah mengalami, kalau yang perempuan ada yang sudah menstruasi, dan itu hal yang wajar. Dari segi apa kesehatan itu wajar. Bahkan yang tidak wajar kalau di usia kalian ada yang tidak mengalami itu. Berarti perlu diperiksakan ke dokter. Nah, tetapi secara alamiah semua kita pasti. Ya, khusus yang perempuan, kalau laki-laki tidak ya. Ya, cuma yang perempuan. Laki-laki ada lagi berubah, berbeda. Perkembangan seksualnya berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, perhatian terhadap penampilan fisiknya serta mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, sudah kalian rasakan ya?
Ya, biasanya kalau di rumah sudah putar-putar dia di cermin. Lama sekali toh. Iya, bahkan satu hari itu bisa berapa kali di depan cermin dia. Kalau anak-anak dulu tidak ada, dia tidak peduli. Mau ada cermin dengan tidak peduli dia. Tapi kalau sudah usia remaja seperti kalian, wah, karena kenapa? Ini tadi, dari aspek perkembangan fisik, yaitu mulai tertarik dia pada lawan jenis. Mulai suka dia, ya, kepada lawan jenisnya. Nah, yang hati-hati kalau yang tertarik pada sesama jenis, nah, jangan ada. Nah, kemudian itu aspek fisik. Nah, selanjutnya ada aspek kognitif atau intelektual. Adakah yang bisa? Nah, coba Genesia. Menurut saya, perkembangan kognitif yaitu perubahan proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. Ya. Tepuk tangan dulu. Wah, ternyata memang mereka ini kalian ini sudah sangat hebat-hebat semua. Coba Meli bisa tambahkan? Kalau menurut saya, aspek kognitif itu merupakan tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan, iya benar sekali. Jadi, ya, atau masih ada lagi? Masih ada lagi? Atau sepakat dua ini mewakili? Nah, coba ya. Aspek kognitif atau intelektual itu kemampuan untuk berpikir, contohnya dalam proses belajar, kita bisa berpikir untuk memecahkan suatu masalah, merumuskan suatu ide. Oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, jadi kognitif pertama adalah mampu berpikir logis, logika. Itu tadi sudah disebutkan dengan akal, dengan pikiran. Nah, kemudian mampu berpikir yang menghubungkan sebab akibat dari kejadian yang di lingkungan. Nah, contohnya seperti misalnya kalian tidak mengerjakan tugas, ya. Kalau berpikir secara intelektual dan logis, tidak hanya mengatakan bahwa saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya dihukum atau saya menerima ganjaran atau hukuman. Ya, tidak seperti itu. Kalau orang berpikir seperti itu berarti dia belum matang secara intelektual. Karena orang yang matang intelektual itu adalah dia sudah berpikir sebab akibat yang ada kaitannya dengan dirinya. Saya tidak melakukan ini berarti saya yang rugi, bukan orang lain. Nah, itu tujuannya, itu maksudnya. Kalau kalian sudah bisa berpikir seperti itu berarti ya sudah dikategorikan orang yang dewasa secara intelektual atau kognitif. Kemudian yang ketiga, dia cenderung berpikir ideal. Ya, ideal. Seperti apa itu ideal? Coba. Iya. Iya. Segala sesuatu ya. Oke, terima kasih. Iya. Sempurna. Nah, jadi kemudian ragu-ragu karena keterbatasan pengalaman yang dimiliki. Biasanya orang yang berpikir secara intelektual sebelum dia melakukan tindakan, maka dia akan berpikir dulu, apa ini sebabnya, apa akibatnya nanti kalau saya buat ini, apa akibatnya bagi saya? Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Nah, jadi dia ada keraguan. Nah, jadi ragu-ragu ini tidak selamanya bersifat negatif ya. Jadi orang yang ragu-ragu bertindak hati-hati ini ya termasuk dalam pemikiran yang intelektual. Berarti dia memikirkan dulu apa sebab akibatnya. Baru dia akan melakukan sehingga tidak istilahnya menyesal di kemudian hari. Iya toh? Sesal kemudian tidak berguna. Nah, itu. Nah, kemudian yang berikut egosentris. Apa itu egosentris? Menganggap dirinya benar serta cenderung iya. Ada yang seperti ini? Banyak. Berarti itu belum dewasa secara intelektual. Iya. Karena kenapa? Sikap
egosentris, menganggap dia yang paling benar. Ya, atau menganggap dirinya cenderung menentang pikiran orang-orang dewasa. Nah, biasanya kan karena orang tua kita di zaman modern seperti ini, orang tua apalagi dalam pengetahuannya tentang IT tidak paham mereka. Kita yang lebih paham, ya kita justru menyampaikan kepada mereka, ya mama ini atau bapak ini tidak gaul. Nah, contoh, iya toh? Ya padahal ya mereka memang ada di zaman itu, memang yang belum bisa menguasai tentang IT. Nah, tapi ya marilah kita yang hidup di zaman ini memberikan edukasi bahwa hidup di zaman ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting. Nah, itu tentang kognitif. Selanjutnya aspek sosial. Nah, berbicara tentang sosial tentunya kaitannya dengan benar, interaksi atau hubungan dengan orang lain. Itu sosial, berarti makhluk sosial. Ya, yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, itulah manusia. Nah, aspek sosial itu meliputi bagaimana dia mampu untuk memahami orang lain. Nah, kemudian menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya cenderung meninggalkan keluarga. Nah, biasa ini terjadi pada anak-anak usia remaja seperti kalian. Iya toh? Iya. Nah, pasti diiyahkan. Ya, karena kenapa? Kalau di rumah orang tua marah, lari sama nenek. Iya toh? Cenderung dia. Nah, karena kenapa? Dia menganggap seperti itu. Padahal ya berarti orang yang seperti itu belum dewasa secara sosial. Keterkaitannya dia cenderung. Ya. Kemudian yang berikut adalah berkembangnya sikap konformitas, yaitu kecenderungan untuk meniru, mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, hobi. Nah, ini yang paling sering di usia seperti kalian. Perkembangan sikap konformitas ini sangat-sangat. Misalnya ada orang yang mentokohkan seperti kalau laki-laki tokohkan pemain bola biasa. Iya toh? Ronaldo misalnya. Maka tampilannya seperti itu, dia inginkan saya berpenampilan seperti itu. Ya. Nah, apakah itu salah? Tidak. Iya toh? Yang salahnya di mana? Ketika dia mengidolakan seseorang, dia tidak mau berusaha supaya sukses seperti itu. Iya toh? Dia mau melihat orang sukses, Ronaldo hebat main bola misalnya. Tapi dia tidak mau berlatih supaya hebat seperti dia. Hanya menginginkan mengidolakan tokohnya, tapi apa yang dia buat dia tidak ikuti. Nah, itu yang kadang di usia seperti kalian. Nah, sehingga biasa kalau di sekolah dimarah-marah oleh ibu guru, bapak ibu guru. Karena kenapa? Datang sekolah bapirang. Iya toh? Kalau Ronaldo bapirang tidak apa-apa. Dia terkenal, tapi kalau kita bapirang tidak ada toh? Nah, itu salah satu contoh saja. Contoh yang bisa kita hubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, nah ini ada sedikit ya. Satu kalian lihat di situ ada interaksi. Nah, seperti kita di dalam kelas ini ada interaksi. Ya. Kemudian, nah ini apa kira-kira ini? Nah, berarti ada aspek emosi. Apa itu emosi? Ada yang bisa satu orang? Meli coba. Emosi itu merupakan perasaan yang marah, sedih. Marah atau sedih. Oh, berarti kalau menangis itu bisa emosi juga? Ya. Jadi emosi, ya. Nah, terjadi karena adanya tekanan. Ya. Tekanan atau tuntutan sosial terhadap peran yang baru. Nah, peran yang baru selayaknya orang dewasa. Ya, misalnya tadi teman memilih sudah sampaikan,
dia menangis. Ya, kenapa dia menangis? Mungkin terharu karena sesuatu hal yang selama ini dia harapkan baru terwujud, maka dia terharu. Kalau anak-anak ya ada emosinya, cuma minta uang saja dia. Iya toh? Berarti belum dewasa. Dia kalau tidak dikasih uang menangis, atau kalian tidak dikasih uang menangis? Tentu tidak ya. Kalau ada yang tidak dikasih uang menangis usia seperti kalian, ada bahaya itu. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, ada aspek moral. Ya. Aspek moral adalah mengenal nilai-nilai moral atau konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang kaitannya atau hubungannya dengan moralitas manusia. Nah, jadi inilah beberapa contoh aspek-aspek dalam perkembangan manusia. Nah, yang paling terakhir adalah aspek religius. Apa itu religius atau spiritual? Nah, coba Detris. Dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganut. Kesadaran ibadah berdasarkan kesadaran diri untuk menjalankan ajaran agama. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Iya, jadi tepat sekali. Aspek religius atau spiritual, pertama dapat membedakan ajaran agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya. Nah, jadi religius ini atau spiritual adalah hubungan kita dengan pencipta, dengan Tuhan. Ya toh? Jadi contoh, kita beribadah itu bukan karena nanti supaya orang lihat, orang bernilai kita, oh ini Meli misalnya rajin beribadah dia. Ya, hanya supaya orang lain memuji, tidak ya. Tetapi aspek orang yang dewasa secara spiritual religius ini lahir dari kesadaran dirinya bahwa saya harus menyembah Tuhan yang saya percayai. Ya, sehingga nanti saya akan selamat, jiwa saya akan tenang. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, kesadaran ibadah berdasarkan kesadaran diri. Nah, ini. Kesadaran diri atau menjalankan ajaran agama. Jadi sadar dia. Ya, tidak nanti dipaksa-paksa. Ya, kalau tidak mau pergi gereja nanti tidak dapat nilai. Biasa begitu tuh. Kalau SMP lalu begitu toh. Ada kan beri tugas. Apa? Tanda tangan. Nah, ya benar. Iya toh? Tanda tangan, siapa yang memimpin ibadah hari ini, apa bacaannya. Benar toh? Iya. Apa yang kalian kejar di situ? Nilai. Nah, tepat sekali, nilai. Jumlah banyaknya beribadah berarti nanti banyaknya nilainya. Tetapi setelah dalam kehidupan nyata sehari-hari tidak sesuai. Nah, ini maksudnya. Ya, sehingga orang yang dewasa secara religius atau spiritual, dia kesadaran ibadahnya atas dirinya sendiri. Tidak ada intervensi atau paksaan dari orang lain. Ya, walaupun itu ada kaitannya dengan pembelajaran kalian, ya itu urusan yang lain. Tapi ya saya akan beribadah. Nah, jadi itu aspek religius. Nah, sekarang ada ciri-ciri kedewasaan yang benar. Seperti apa itu ciri-ciri kedewasaan yang benar? Yang pertama adalah keberanian yang bertanggung jawab. Nah, keberanian yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kejujuran. Ya. Yang ketiga, hidup yang terarah kepada orang lain. Selanjutnya, hidup berhikmat. Nah, sehingga ada 4 yang mengatakan ya, tak ada yang menakutkan bagi orang yang baik melakukan kewajiban tugasnya dengan jujur. Nah, ini. Jadi jujur itu penting. Nah, karena itu adalah salah satu prinsip kedewasaan. Ya, prinsip kedewasaan, jujur. Nah, sekarang Bapak akan coba kalian lihat dalam buku tentang bertumbuh dan berhikmat, khususnya kisah tentang Tonya Harding. Kalian sudah baca? Sudah? Oke.
Menurut kalian, nah, sekarang kita akan melihat sama-sama ya. Menurut kalian, apa yang dikisahkan dalam kisah Tonya Harding itu? Nah, mana? Menurut saya dalam cerita Tonya Harding itu adalah seorang yang sangat tidak bermoral dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia ingin menang sendiri dan ingin mencelakakan temannya. Ya, tepuk tangan dulu. Ada pendapat yang lain? Meli, coba silakan. Dalam cerita kisah Tonya Harding ini menceritakan tentang orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada di belakang. Kasih dia kesempatan. Silakan, Nak. Ya. Menurut saya dari kisah Tonya Harding ini, dia adalah orang dewasa tetapi pikiran dan perilakunya tidak mencerminkan kedewasaan. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi dikisahkan di situ adalah seorang apa ya? Olahragawan apa? Pemain sepatu es, Iya, yang terkenal di Amerika. Ini Tonya Harding ini. Tetapi dia sudah dewasa secara fisik, tapi secara moral, emosional dia belum dewasa. Karena kenapa? Dia takut untuk bersaing. Kenapa dia takut bersaing? Karena itu tadi, dia takut kalah. Ya, sehingga dia mengambil cara-cara yang curang. Ya toh, mencelakakan lawannya dalam saat pertandingan. Walaupun memang bukan dia pelakunya, tapi meminta bantuan orang lain. Nah, dia tahu itu bahwa itu akan terjadi kepada lawannya ini, tapi dia tidak mau tidak peduli dengan itu. Nah, akhirnya dia dihukum, dipenjarakan. Dia mengakui. Nah, ini salah satu contoh kisah yang menggambarkan bagaimana orang atau manusia dewasa secara fisik, tetapi belum dewasa secara kematangan emosional. Tadi sudah ada apalagi spiritualnya, semua keterkaitannya. Iya toh, moralnya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu semua penting yang perlu kalian ketahui. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran kita hari ini kalian bisa sudah akan memberi kesimpulan. Ya, kesimpulan tentang bagaimana sesungguhnya bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya. Adakah yang bisa memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini, bertumbuh dan semakin berhikmat? Ada? Nah, coba. Goldie bisa? Bagaimana itu orang yang bertumbuh dan semakin berhikmat? Kesimpulannya kita. Ya. Atau ada yang lain selain Goldie? Oke. Silakan Marsanda. Kalau dari saya, dari pelajaran hari ini saya mengambil kesimpulan dalam bertumbuh dan berhikmat, sebuah pelajaran tentang aspek kedewasaan, di mana orang yang berhikmat, orang bertumbuh, dia itu memiliki ciri-ciri yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan yang paling penting takut akan Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi tepat sekali ya. Jadi bertumbuh dan semakin berhikmat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita bertumbuh harus diikuti dengan kematangan emosional, kematangan spiritual, moralitas, dan itu semua yang hubungannya dengan hikmat. Nah, hikmat ini Tuhan yang berikan kepada kita. Iya, kalau kepintaran kita cari. Iya toh? Dengan di mana kita peroleh? Belajar, kita bisa pintar. Iya toh? Tetapi hikmat kita peroleh dari mana? Dari Tuhan. Iya, dari Tuhan. Tuhan sendiri yang kasih kita hikmat dengan berdoa. Nah, sehingga tadi teman Marsanda katakan yang paling terpenting adalah jangan melupakan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi ini yang materi pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, semoga materi ini bisa membawa manfaat kepada
siswa sekalian, dan di akhir pembelajaran ini sebelum kita tutup dengan doa, Bapak akan memberikan salah satu tugas bagi kalian. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan bersama untuk tugas itu, yaitu masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini tentang bagaimana bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, jadi nantinya materi ini yang akan kita bahas minggu depan. Ya, bolehkah nanti siswa sekalian sudah membuat referensi ya tentang bertumbuh dalam kedewasaan yang benar. Nanti bahan Alkitabnya ada, boleh sudah bisa nanti dibaca di rumah dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 11, ayat 4 ayat 11 sampai 5, dan Kolose pasal 7 sampai 12. Nah, jadi itu nanti pada pertemuan kita minggu depan. Nah, hari ini terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Kiranya ini bermanfaat bagi kita dan Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, saya mohon kesediaan teman kita Ketut Goldi untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, tadi kita semua untuk satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu, karena pada hari ini kami telah selesai belajar. Tuhan berkati agar setiap pelajaran yang kami terima ini bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga Pak Guru yang telah mengajari kami. Ini doa kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu pada pembelajaran kita minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.